Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9 dimanapun kalian berada saat ini. Dan tentu saja semoga kalian tetap berada di rumah, tidak kemana-mana. Karena sampai saat ini pun kita masih belum terbebas dari yang namanya pandemi. Kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini kelas 9. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Pancayama dan Niyama Brata untuk membentuk karakter. Baik anak-anakku semuanya kelas 9, ya, bulan Januari ini semestinya kita melaksanakan tatap muka, tapi belum bisa terlaksana juga karena pandemi COVID-19 masih singgah di negara kita, Indonesia ini, dan terutama lagi di Jawa Tengah, khususnya lagi di kota Semarang. Maka dari itu proses pembelajaran daring masih tetap kita laksanakan. Tentu saja Ibu membuat video pembelajaran ini supaya kalian bisa memahami materi-materi yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku kelas 9, ya, supaya proses pembelajaran kita mendapatkan kelancaran, ya, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita selalu diberikan kelancaran oleh dosa yang dewasa. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalayu Nama Swaha. Pranayama. Terus sudah. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Om Waktra Suda Yunam Nama. Om Karna Suda Yunam Nama. Sikap amusti karana doa belajar mulai. Om Purwe Jatuh Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baik anakku semuanya kelas 9, ya, kelas 9 SMP Kota Semarang. Hari ini kita akan membahas tentang materi Pancayama dan Niyama Brata untuk membentuk karakter. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan tentang pengertian Pancayama Brata dan Niyama Brata, kemudian mampu menjelaskan ajaran dari Pancayama dan Niyama Brata, kemudian nanti mampu menemukan contoh-contoh dari penerapan ajaran Pancayama dan Niyama Brata dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, ya, berbicara tentang Pancayama dan Niyama Brata berarti kita berbicara tentang susila. Ya, susila dalam ajaran agama Hindu. Maka susila itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik, ya. Nah, Pancayama dan Niyama Brata ini merupakan ajaran susila Hindu yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita berperilaku yang baik di masyarakat, ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, Pancayama Brata, kalau kita lihat dari pengertiannya, Panca itu 5, Yama itu pengendalian, dan Brata itu keinginan. Maka Pancayama Brata adalah 5 macam pengendalian diri untuk mengendalikan berbagai macam keinginan yang kita miliki, ya, atau bisa juga dikatakan bahwa Pancayama Brata itu 5 macam pengendalian diri. Tahap pertama hubungannya dengan fisik, ya, itu Pancayama Brata. Kemudian bagian-bagian dari Pancayama Brata yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa itu artinya tidak menyakiti. Tidak, himsa, menyakiti atau membunuh. Maka ahimsa artinya tidak menyakiti atau tidak membunuh. Kemudian yang kedua adalah brahmacari. Ya, Brahma itu ilmu pengetahuan, cari itu perilaku. Maka brahmacari itulah perilaku untuk menuntut ilmu atau masa menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah satya. Satya artinya kebenaran, kejujuran, kesetiaan. Kemudian yang keempat adalah awyawaharika. Awyawaharika ini artinya selalu mengusahakan kedamaian, ya, selalu mengusahakan kedamaian. Kemudian ada lagi yang disebut dengan asteya atau astenya, artinya tidak mencuri. Nah, ini yang disebut bagian-bagian dari Pancayama Brata. Nah, kemudian kalau Pancayama Brata itu adalah 5 macam pengendalian diri. Tahap kedua, dia hubungannya dengan mental. Maka bagaimana kita di sini diajarkan untuk berusaha mengendalikan diri, ya, kita hubungkan dengan mental kita. Jadi pengendalian diri tahap kedua hubungannya dengan mental, itu Pancayama Brata. Bagian-bagiannya adalah akroda. Akroda artinya tidak marah. Kemudian yang kedua, guru susrusa.
artinya hormat kepada guru. Kemudian yang ketiga adalah sauca. Sauca itu suci, murni, lahir batin, ya, bersih, suci, murni, lahir batin. Kemudian ahara lagawa. Ahara lagawa itu makan yang serba ringan, ya, mampu mengendalikan makan di sini, ya. Ahara itu makan dan lagawa itu ringan, jadi mampu mengendalikan makanan, jadi makan yang serba ringan. Kemudian apramada, tidak takabur, tidak sombong. Nah itu artinya bagian dari 5 pengendalian diri. Tahap kedua hubungannya dengan mental yang kita sebut sebagai panca niyama brata. Panca niyama brata maupun panca niyama brata ini perlu kita pelajari sebaik mungkin, karena kedua-duanya ini merupakan suatu pengendalian diri yang nantinya akan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana caranya kita mengendalikan diri dari segala keinginan-keinginan yang mungkin tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Baik anak-anak, kita berbicara tentang ahimsa dulu, ya. Ahimsa adalah bagian dari panca niyama brata. Ahimsa artinya tidak menyakiti atau tidak membunuh. Sekarang ibu tanya, boleh gak kita membunuh? Boleh gak kita menyakiti? Tentu ajaran agama melarang kita semuanya untuk melakukan pembunuhan, apalagi menyakiti, ya. Tetapi ajaran agama juga memberikan informasi kepada kita boleh melakukan pembunuhan, tetapi dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ya, ahimsa itu artinya tidak menyakiti atau tidak membunuh. Kalau himsa artinya membunuh. Kapan kita boleh membunuh? Ya, himsa karma itu menyakiti, membunuh itu boleh kita lakukan apabila ada hal-hal tertentu. Misalnya satu, kita gunakan untuk pitra puja, pitra yadnya, ya, kita melakukan yadnya, pitra yadnya, yaitu korban suci kepada pitra atau leluhur, ya. Kita membuat banten misalnya, ya. Nah kemudian yang kedua, kita melakukan dewa puja atau melakukan dewa yadnya, upacara dewa yadnya, persembahan kepada Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, kita boleh membunuh, ya, kalau kita gunakan untuk menjamu tamu yang disebut dengan atiti puja. Dan kita boleh membunuh apabila dalam keadaan terdesak, ya, terancam. Kita boleh membunuh. Misalnya, kita boleh membunuh kecoa tuh, boleh membunuh lalat. Ya, lalat kan berbahaya untuk makanan. Kalau kita makan, makanan kita dihinggapi lalat itu berbahaya. Boleh kita membunuh. Kita boleh membunuh nyamuk. Nah, itu namanya dharma wigata. Kita membunuh diperbolehkan untuk hal-hal yang bersifat membahayakan, itu namanya dharma wigata, ya. Kita misalnya untuk dewa puja, ya, kemudian untuk mitra puja, kita boleh membunuh binatang. Contoh misalnya kita membunuh hewan ayam, itik, karena ayam dan itik itu juga kita gunakan sebagai sarana persembahan kepada Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa. Itu adalah himsa. Boleh membunuh, ya, boleh membunuh ayam, itik, ikan untuk kita persembahkan kepada dewa puja, pitra puja, kepada tamu. Nah, kepada tamu kita misalnya kan sering membuat bancaan nih, membuat bancaan. Kalau kita bersyukur nih, kita bersyukur karena kita diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Sang Yang Widi, maka kita membuat bancaan kepada tetangga kita. Kita membuat nasi kotak lah, lauknya apa? Oh, lauknya ayam goreng. Nah, itu kita boleh membunuh ayam. Itu namanya menjamu tamu, ya, untuk tamu. Atiti puja. Nah yang kedua, ya, kita berbicara brahmacari ini. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu berarti tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan kelamin. Maka kita wajib untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Maka masa-masa brahmacari ini gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, karena dengan kita mempersiapkan diri pada masa brahmacari ini akan membawa kita untuk lebih siap lagi di dalam melaksanakan kehidupan selanjutnya. Yaitu dalam ajaran agama itu kita kenal yang namanya catur asrama, ya. Kehidupan grehasta itu adalah kehidupan masa berumah tangga. Kalau kita siap dalam masa brahmacari ini, maka pada masa grehasta atau berumah tangga kita akan siap juga melaksanakan kehidupan tersebut. Itu masa brahmacari, masa menuntut ilmu. Mari kita gunakan waktu ini untuk belajar, dan belajar, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya yang nantinya kita gunakan sebagai bekal untuk hidup nantinya.
ya. Kemudian yang ketiga dari bagian Pancayama Brata adalah Satya. Satya artinya setia, jujur, ya. Setia jujur. Kita harus setia, jujur, berkata yang jujur. Dalam agama Hindu diajarkan yang namanya Pancasatya. Pancasatya 5 kesetiaan, 5 kejujuran. Yang pertama adalah Satya Hridaya. Artinya apa? Setia dan jujur kepada perpikiran atau kata hati. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau kita setia dan jujur kepada pikiran, kata hati, ya. Jadi kita harus tetap setia kepada pikiran kita. Artinya apa? Tidak menginginkan milik orang lain. Ya. Kita harus konsisten dengan apa yang kita pikirkan. Ya, nggak boleh begini begitu. Nah, ada harus konsisten. Itu namanya setia kepada kata hati. Apa yang kita mungkin pikirkan yang baik, itulah yang kita lakukan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, Satya Wacana. Wa itu perkataan, Satya Wacana yang setia dan jujur kepada ucapan. Maka di sini bagaimana kita belajar berkata-kata yang benar, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik. Dalam agama itu namanya subhawasita. Bagaimana kita berkata-kata yang bijak, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang menyejukkan hati orang lain. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu kita punya yang namanya Pak Satya Mitra. Satya Mitra itu setia kepada teman. Perlu ini, setia kepada sahabat perlu, karena sahabat itu adalah orang yang akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bisa bertukar pikiran untuk memecahkan sebuah permasalahan. Ini perlu kita setia kepada sahabat, ya. Setia kepada teman, itu namanya Satya Mitra. Nah, kemudian Satya Laksana. Satya Laksana artinya apa? Setia kepada perbuatan. Apa contohnya? Tidak mencuri, ya, tidak memfitnah, tidak memfitnah, tidak melakukan hal-hal yang bersifat buruk. Itu Satya Laksana, ya. Kemudian kita juga punya Satya Semaya, ya. Satya Semaya itu apa artinya? Setia kepada janji. Misalnya jam 5 saya berjanji ini mau belajar kelompok dengan si A misalnya, ya. Maka jam 5 ayo kita tepati janji, belajar kelompok dengan si A. Nah, ini namanya Satya Semaya. Setia kepada janji. Itu berbicara Satya, ya. Nah, kemudian Awyawaharika. Seperti apa sih Awyawaharika ini? Awyawaharika adalah suatu usaha yang kita lakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan kedamaian. Ya, apa contohnya? Kita misalnya memiliki ilmu pengetahuan nih, kita bisa punya kepintaran, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang buruk dengan pengetahuan yang kita miliki. Ya, jadi kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang bersifat damai, bersifat menyejukkan. Itu Awyawaharika, ya. Kemudian kita punya Asteya. Asteya artinya apa? Tidak mencuri. Kalau setia artinya mencuri. Kalau asteya tidak mencuri. Nah, siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai setia atau pencuri? Ya, anak-anak, satu yang bisa dikategorikan sebagai setia adalah si pencuri itu sendiri. Kemudian yang bersahabat dengan pencuri, yang menolong pencuri, kemudian yang membeli hasil curian. Itu juga disebut sebagai pencuri atau setia. Maka mari kita kendalikan hal ini dengan melakukan asteya atau astenya, tidak mencuri. Ya, itu. Nah, kemudian Pancaniyama Brata, 5 pengendalian diri tahap kedua, hubungannya dengan mental. Bagian yang pertama adalah akroda. Akroda artinya tidak marah. Kalau kroda artinya marah. Kita harus berusaha mengendalikan ini karena kroda itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ya, siapapun yang sering melakukan kroda atau kemarahan, ya ini akan berdampak. Misalnya dia akan cepat tua, kemudian akan cepat sakit. Nah, ini orang yang sering kroda marah dia akan cepat sakit. Karena apa? Aura negatif akan terserap ke dalam tubuhnya sehingga tubuhnya itu akan mengalami suatu kegoncangan yang tidak baik. Ya, itu. Nah, kemudian setelah akroda dari bagian Pancaniyama Brata adalah guru susrusa. Guru susrusa artinya apa? Hormat kepada guru. Ya, bagaimana hormat kepada guru? Kalau kita lihat, kita memiliki yang namanya 4 guru, ya, yang disebut dengan catur guru bakti. Ya, catur guru bakti. Sebenarnya yang utama itu kita memiliki 3 guru. Siapa 3 guru awalnya? Awalnya 3 guru.
siapa saja? Ya, kita punya dewa angga guru, Tuhan yang kita jadikan guru. Kemudian kita punya sida angga guru, orang tua, leluhur yang kita jadikan guru. Nah, kemudian kita punya nanawa angga guru, manusia yang kita jadikan guru. Dewa angga guru, Tuhan yang kita jadikan guru, Sang Hyang Widiwasa menjadi dalam catur guru bakti dan menjadi guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah guru sejati, ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, kemudian sida angga guru, leluhur, orang tua yang kita jadikan guru, maka di dalam catur guru bakti menjadi guru rupaka atau guru reka. Siapa dia? Orang tua. Nah, kemudian manawa angga guru menjadi siapa dalam catur guru bakti? Guru pengajian atau guru waktra adalah guru yang mengajar di sekolah. Bisa juga para maharsi yang mengajarkan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian siapa lagi manawa angga guru? Guru Wisesa, pemerintah yang kita jadikan guru. Nah, ini dari 3 guru tadi menjadi 4 guru, catur guru bakti, ya. Guru swadhyaya itu Sang Hyang Widiwasa disebut juga guru sejati. Kemudian guru rupaka, orang tua, disebut juga dengan guru reka. Guru pengajian, guru di sekolah yang mengajar ilmu pengetahuan di sekolah atau para maharsi yang juga disebut sebagai guru reka. Ya, kemudian siapa lagi? Guru wisesa atau pemerintah, ya, yang harus kita hormati. Karena kalau bagaimanapun kita berada di lingkungan negara Indonesia yang ada pemimpinnya, pemimpin yang paling dari mulai yang terkecil di keluarga ada orang tua, kemudian di RT, RW, ya, Pak Lurah, kemudian camat, kabupaten, wali kota, kemudian provinsi, dan akhirnya negara. Itu adalah lingkup dari pimpinan. Jadi kita harus menghormati guru wisesa yang mengatur semua proses pemerintahan yang ada di negara kita. Ya, itu anak-anak yang disebut dengan guru susrusa, hormat kepada guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah sauca. Berasal dari kata suci itu artinya murni, bersih, suci lahir batin. Maka sauca di sini bagaimana kita membersihkan diri baik secara fisik maupun secara batin. Secara fisik misalnya apa? Kita rajin mandi pagi dan sore, ya, rajin membersihkan badan kita supaya kita terhindar dari segala macam penyakit, apalagi sekarang, ya. Kita misalnya keluar rumah, pulang harus segera mandi tuh, karena sekarang masa pandemi. Jadi nggak boleh kita dari pergi kemudian pulang ke rumah masih leyeh-leyeh, jadi harus segera mandi, bersihkan diri kita. Nah, kemudian suci secara batin maksudnya bagaimana? Bagaimana kita membersihkan pikiran kita, menyucikan pikiran kita dari hal-hal yang bersifat negatif. Maka perlu sekali di sini kita mengedepankan yang namanya pikiran yang positif atau positive thinking. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di sini. Itu sauca, Nana, ya. Nah, kemudian ada ahara lagawa. Ahara lagawa adalah proses mengendalikan makanan. Artinya bagaimana? Kita berusaha makan yang ringan-ringan saja, ya. Artinya apa? Makan yang tidak terlalu pedas, ya. Makan yang tidak terlalu banyak lemak. Nah, itu. Jadi makan, bagaimana kita mengatur makanan kita supaya makanan yang kita makan itu benar-benar memiliki asupan gizi yang cukup. Apalagi sekarang ini masa pandemi, kita harus benar-benar menjaga badan kita, menjaga makanan kita supaya apa yang kita makan semuanya itu adalah makanan yang sehat, ya, itu. Nah, kemudian apramada adalah tidak sombong, tidak takabur. Bagaimana kita memiliki sifat, ya, mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang bersifat sombong, ya. Kita harus terlepas dari hal yang bersifat sombong tersebut dengan melakukan apramada ini. Nah, ini anak-anak mungkin dalam kehidupan sehari-hari perlu kita teladani, perlu kita lakukan, perlu kita laksanakan bagaimana sebenarnya proses pengendalian diri itu harus kita lakukan dalam hidup ini. Baik Pancayama Brata, Pancaniyama Brata adalah proses pengendalian diri. Tahap pertama Pancayama Brata, tahap kedua Pancaniyama Brata. Keduanya harus kita lakukan untuk bisa apa? Mencapai hidup yang damai. Ini Pancayama. Banyak contoh penerapan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ahimsa misalnya, dengan cara apa? Dengan cara menyayangi binatang, ya, dengan cara menyayangi sesama manusia. Inilah penerapan dari ahimsa, ya. Melakukan kasih sayang baik kepada orang tua, ya, kemudian sesama manusia, kepada binatang,
Contoh kita memelihara burung, memelihara kucing, memelihara anjing, kita memberi makan anjing, itu sudah termasuk penerapan ahimsa dalam kehidupan sehari-hari. Brahmacari misalnya, bagaimana contoh penerapannya? Kita rajin belajar ya. Kita rajin belajar, disiplin membaca buku ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah, itu termasuk brahmacari. Penerapan contoh-contoh brahmacari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian satya ya, kesetiaan, kejujuran. Bagaimana kita misalnya tidak memfitnah. Kalau itu satya wacana ya, kita menerapkan hal-hal seperti itu. Berbicara yang baik, itu satya wacana ya, berkata-kata yang baik, yang bijak ya. Kemudian misalnya satya mitra, kita melakukan saling tolong menolong antar teman ya. Ada teman kita yang susah, kita tolong, itu termasuk satya ya. Kemudian misalnya kita selalu menolong teman, kemudian menolong tetangga yang kesusahan, itu satya. Kita misalnya ketika melakukan ulangan, jujur, tidak menyontek ya. Kita harus selalu jujur. Nah, itu namanya proses penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita berbicara di sini Awiyawaharika, contohnya apa ya? Misalnya ada tawuran pelajar ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita kalau bisa lerai mereka ya. Jadi bagaimana kita di sini berusaha untuk melakukan hal-hal yang bersifat damai ya. Saling tolong menolong juga termasuk proses penerapan Awiyawaharika di sini ya. Kemudian yang terakhir dari Pancayama Brata, proses penerapannya adalah Asteya, tidak mencuri ya. Jadi tidak mencuri milik orang lain ya. Kemudian tidak memprovokasi orang lain untuk mau berbuat seperti apa yang kita mau. Itu juga termasuk contoh penerapan daripada Asteya, tidak mencuri ya. Nah, kemudian kalau akroda ya, kalau akroda contoh penerapannya bagaimana ya? Kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan marah di sini ya. Janganlah kita berkecimpung dengan hal-hal yang nantinya bisa membuat diri kita menjadi marah. Kita kendalikan marah, karena dengan mengendalikan marah maka kita sudah bisa menjaga pikiran dan tubuh kita untuk bisa stabil, terbebas dari hal-hal yang bersifat negatif yang nantinya menyebabkan kita menjadi sakit. Kemudian contoh penerapan guru susrusa, bagaimana kita hormat kepada orang tua, menolong orang tua di rumah, kemudian menghormati guru di sekolah ya. Kemudian kita melakukan resiadnya juga termasuk contoh daripada guru susrusa, menghormati guru di sini ya. Nah, kemudian saucha, contoh penerapannya bagaimana? Kita mandi 2 kali sehari. Kita berusaha untuk membersihkan lingkungan kita ya, misalnya kita terkena banjir itu, mari kita bersihkan lingkungan kita secara bersama-sama, secara bergotong royong ya. Bersihkan got misalnya di RT, itu juga termasuk yang namanya saucha ya. Suci, bersih lahir batin. Yang penting lagi membersihkan, menjauhkan pikiran kita dari hal yang bersifat negatif atau kotor ya. Jadi suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi mari kita sucikan ini. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, sehingga nanti kita benar-benar menjadi suci ya. Seperti yang terkutip dalam Manawa Dharma Sastra ya, buku 5 sloka 19 dikatakan bahwa tubuh dibersihkan dengan air. Nah, itu ya. Kemudian akal dibersihkan dengan kebijaksanaan ya. Kemudian jiwa, roh itu dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, itu yang dikatakan dalam Manawa Dharma Sastra, mari kita ikuti bersama ya. Dengan demikian maka Pancayama dan Niyama Brata sebagai proses pengendalian diri, tahap pertama yang ada hubungannya dengan fisik, dan kemudian tahap kedua yang ada hubungannya dengan mental, patut kita laksanakan bersama. Sehingga dengan melaksanakan semuanya ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dharmika, menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita akan mampu menjalankan proses kehidupan ini dengan baik ya. Itu mungkin yang bisa Bu Made sampaikan hari ini tentang ajaran Pancayama dan Niyama Brata. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan nanti kita akan bisa chatting-chatting lewat WA ya, tentang ajaran Pancayama dan Niyama Brata, ataupun tugas-tugas yang nanti Ibu kirim lewat Google Form itu bisa dikerjakan ya. Itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk hari ini, dan semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa mengakhiri kegiatan belajar. Ambil sikap asana.
Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama Karo Sodana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Waktra Sudayu Namo Namah. Om Karna Sudayu Namo Namah. Sikap Amustikarana, doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksema Paramasintya Yunamah Swaha. Sarwa Karya Prasidatam. Om Santi 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 Om. Salam sehat.